Halo, perkenalkan nama saya Budi Ardianto. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang laporan KP saya yang berjudul Pengaruh Injection Time dan Back Pressure terhadap cacat penyusutan pada produk kemasan dengan injection molding menggunakan material PP atau polystyrene. Nah, di sini pendahuluannya adalah injeksi plastik adalah teknik pembuatan hasil dari bahan plastik dengan berbagai fitur dan ukuran yang bermacam-macam. Proses cetakan injection adalah proses pembuatan benda kerja dari gabungan bahan berupa butiran yang ditempatkan ke dalam suatu penampung hopper. Nah, di situ kemudian dimasukkan ke silinder injeksi lalu dialirkan melalui nozzle dan spur bushing ke dalam rongga cetakan dari cetakan tertutup. Kemudian didinginkan beberapa saat cetakan atau mold dibuka dan produkan dilepaskan dari cetakan ditolak dengan bantuan ejector. Nah, di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui pengaruh suhu 140 derajat Celcius, 240 derajat Celcius, dan 310 derajat Celcius dengan waktu 5 menit terhadap hasil barang jadi. Nah, di sini tujuan kerja praktek saya untuk mengetahui pengaruh suhu 150 derajat, 240 derajat, 310 derajat dengan waktu 5 menit terhadap hasil barang jadi. Untuk mengetahui pengoptimalan suhu 150 derajat, 240 derajat, 310 derajat dengan waktu 5 menit mesin plastik molding pada material plastik untuk memperoleh hasil terbaik. Manfaatnya apa sih kerja praktek mengetahui proses injection molding? Yang di sini yang saya lakukan mengetahui suhu pada proses pembentukan material. Untuk mengetahui pengaruh suhu 150 derajat, 240 derajat, 310 derajat dengan waktu 5 menit terhadap hasil barang jadi. Hasil dari pembahasan, injection molding adalah metode material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh pelungar melalui nozzle mesin ke dalam cetakan yang diinginkan oleh air di mana material plastik tersebut akan menjadi dingin dan mengeras sehingga bisa dikeluarkan dari cetakan. Nah, dari alatnya itu hopper adalah alat pengering bahan plastik. Selain sebagai wadah penampungan bahan, hopper alat ini bisa berfungsi sebagai alat pengering bahan plastik, terutama bahan PS, ABS, AS, PC, PET, dan lain-lain. Untuk bahan jenis PP atau PE agak jarang dikeringkan dengan hopper karena bahan jenis ini tidak menyerap air. Di dalam hopper biasanya dipakaikan hopper magnet supaya jika di dalam hopper ada logam, kawat, paku, atau benda logam lainnya bisa tertangkap oleh magnet sehingga tidak masuk ke barel mesin. Biasanya logam ditemukan ketika menggunakan bahan gilingan atau bahan recycle. Nah, di sini kesimpulannya adalah setelah menjalani kerja praktik di PT saya ini, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Faktor penyebab kegagalan produk yaitu hubungan antara temperatur leleh plastik sebagai bahan baku dengan temperatur mold yang digunakan. Kedua, kegagalan produk terbanyak terjadi pada parameter setting temperatur leleh plastik 220 derajat Celcius dengan temperatur mold 110 derajat Celcius, yaitu sebanyak 30. Ketiga, untuk mempertahankan temperatur mold sebesar 140 derajat Celcius dengan temperatur leleh plastik sebesar 240 derajat Celcius, settingnya temperatur chiller yang tepat terjadi pada 25 derajat Celcius dan mesin pendingin chiller mampu menerima dan melepaskan kalori sebesar 8264,5 watt. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih.